Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita buka dulu ya kajian Rabu pagi ini. Hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pertanyaannya banyak ya eh, terkait dengan persoalan yang dihadapi sehari-hari, khususnya terkait dengan rezeki, nafkah, mungkin terkait juga dengan kasab begitu ya. Tapi mungkin saya catat ada 8 pertanyaan yang masuk, panjang-panjang, tapi beberapa ada yang sama lah intinya begitu. Nah, jadi kita akan coba buka dulu materi ringkas sebagai pengantar. Semoga dari materi itu nanti pertanyaannya bisa kita sama-sama jawab dan diskusikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, baik, saya izin share nih di screen. Jadi hari ini judulnya adalah Sabar dan Syukur di dalam Nafkah dan Pembelanjaan. Jadi sebagaimana kita ketahui, Allah memilih bahasa Arab ya untuk menurunkan firman-Nya. Tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia, ya tentu ada rahasia di sana karena setiap kosakata yang digunakan itu mempunyai indikasi makna tertentu gitu. Jadi tentu sambil jalan kita butuh memahami gitu ya. Jadi seperti sabar dan syukur itu hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Misalkan kayak sabar gitu. Sabar sendiri karena ini sebenarnya sifat-sifat Allah ya. Di dalam Asmaul Husna ada as-sabur, asyakur, itu sifat-sifat Allah. Melalui sifat itu hamba sebenarnya sedang menyeru Allah gitu ya. Jadi di balik sabar itu ada pertolongan gitu. Satu mukmin yang bersabar bisa mengalahkan 10, tapi karena ada kelemahan di dalam diri kalian maka Allah memberi keringanan. Tapi akhirnya satu hanya bisa mengalahkan 2 lah gitu ya. Artinya di balik sabar, kalau sabarnya benar maka pertolongannya lebih besar. Nah, kemudian memohon pertolongan Allah pun kuncinya adalah sabar dan sholat gitu. Jadi tidak bisa hanya sholat tapi tidak bersabar. Tapi juga tidak bisa hanya bersabar tapi tidak sholat gitu ya. Itu satu rangkaian tata cara untuk mohon pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Bahkan ketika seseorang sedang ditimpa sebuah keadaan di mana dia mungkin terbatas ya kondisinya, maka kuncinya adalah syukur. Ya. Seseorang tidak mungkin bisa mensyukuri yang besar kalau hal-hal kecil dia tidak bisa syukuri. Gitu. Mungkin orang berasumsi hari ini dia tidak bisa bersyukur karena keadaannya sulit, gitu. Dan dia berasumsi bahwa jika saja Allah kemudian membuka banyak kelapangan dalam kehidupannya, tentu dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi Allah yang menciptakan kita, ilmunya Allah itu melingkupi semua, jadi Allah lebih tahu kecenderungan manusia. Manusia itu kalau dikasih kelapangan, seringkali malah bukan bersyukur, malah kufur ya. Jadi ini terkait pola pembelanjaan, kita lihat hari ini, orang-orang yang diberi kelapangan, ya mayoritas apakah belanjanya kemudian menyelamatkan dia atau belanjanya bahkan menjadi jalan untuk kecelakaan bagi dia gitu ya. Orang kalau punya uang kan mulai berpikir investasi. Orang kalau punya uang mulai berpikir kemewahan, kemapanan hidup ya, sebuah lifestyle yang dibangun, mulai takut kehilangan, mulai mengandalkan harta, mulai kikir, takut habis, banyaklah.
bahkan mulai masuk menggunakan banyak instrumen investasi yang mungkin ada unsur ribanya gitu. Nah, tapi ketika dia dalam keadaan sulit, ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kurang gitu ya, boro-boro berpikir investasi gitu. Nah, tapi beda lagi bahayanya adalah kemudian mengeluh dan menyesali keadaan. Padahal kemuliaan seseorang, kedekatan seseorang bukan diukur dari dia diberi atau tidak diberi gitu, tapi adalah ketakwaannya. Takwa berlaku dalam semua keadaan, ketika sedang sempit ataupun ketika sedang lapang, dua-duanya harus bertakwa gitu. Nah, jadi insya Allah kita akan terus bahas ya makna dibalik kalimat-kalimat yang mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Sabar bentuknya beda-beda, ya secara esensi sama. Maknanya sabar itu adalah menahan diri dari kecenderungan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu mengajak orang bergerak ke A gitu ya, maka sabar adalah tidak mengikuti dorongan kecenderungan hawa nafsu. Nah, cuman susah, kita juga nggak ngerti mana yang hawa nafsu, mana yang bukan gitu ya. Jadi untuk mengetahui hawa nafsu, untuk menyelisihi hawa nafsu, Allah turunkan petunjuk melalui firman-Nya di Al-Quran. Jadi syariat adalah segala sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu. Makanya di syariat seringkali terasa berat ketika seseorang lebih dikuasai oleh unsur hawa nafsunya. Ya. Nah, tapi bagi orang yang kemudian hawa nafsunya mulai tunduk, syariat itu sebenarnya justru jalan yang mudah gitu. Dan banyak menemukan kelapangan ya, beban-bebannya diangkat dari punggungnya ya ketika dia mengalir menggunakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di Al-Quran. Nah, baik, jadi kita akan coba lihat tadi. Jadi sabar itu beda-beda. Sabar ketika di medan perang artinya adalah saking takutnya melihat musuh yang banyak, dia menahan diri agar tidak kabur gitu. Itu kalau di medan perang. Kalau bukan di medan perang, kalau dalam interaksi sosial, maka kadang-kadang interaksi dengan orang lain itu seringkali menyinggung dirinya gitu ya. Mungkin pada waktu tertentu dia merasa tidak dihargai, merasa tidak diapresiasi, atau seseorang berbicara tapi nada intonasinya kurang tepat sehingga kita baper lah gitu ya, merasa kesinggung gitu. Nah, dalam kaitan seperti itu maka menahan itu adalah untuk tidak marah dan memaafkan saja gitu kan ya, karena tidak prinsip gitu. Nah, kalau dibalik repot ya, kalau seandainya sabar di dalam kaitan interaksi sosial dibawa ke dalam sabar di medan perang, jadi salah posisinya kan. Nanti sama musuh dipukul, dia nggak mau ngebales gitu kan, ya sudah maafkan aja katanya. Beda konteks ya. Beda ketika belajar ilmu sabar itu. Belajar ilmu itu kecenderungan hawa nafsu adalah belum selesai baca udah sok tahu gitu. Belum tuntas belajar agamanya sudah merasa sudah menghakimi, menyimpulkan. Baru belajar, baru membaca, ingin cepat mengerti, itu juga sama gitu. Sehingga ketika dia sedang dalam proses belajar, kemudian mungkin pertambahan pengetahuannya tidak secepat yang dia harapkan, dia tengah jalan putus asa. Belajar nggak belajar sama aja, nggak ngerti katanya, mending nggak belajar gitu kan. Padahal Allah punya pengaturan yang berbeda kepada setiap orang. Ada yang orang ketika dia belajar, setiap dia belajar alokasi ilmu. Setiap dia belajar alokasi ilmu. Jadi nyicil ilmunya dikasih. Tapi ada juga orang yang dia belajar, pahamnya sulit, dalam satu waktu tertentu, Allah kasih semua ilmu yang pernah dia pelajari, langsung ngerti gitu. Jadi Allah bisa ngasih kredit bertahap, bisa ngasih kontan gitu ya, terserah Allah. Jadi
hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kamu pintar bukan karena belajarnya gitu. Tapi cara kamu belajar, dan ketika kamu belajar, kamu menyikapi, bersikap secara tepat di hadapan Allah yang Maha Ilmu gitu. Maka melalui ikhtiar belajarnya, melalui doa belajarnya, Allah berikan kepandaian. Gitu. Tadi saya lihat juga ada pertanyaan terkait memilih sekolah anak, itu sama aja gitu. Ketika kita lebih mengandalkan kurikulum dan sekolah-sekolah favorit ketimbang Allah yang Maha Ilmu, yang Maha Cerdas, yang kemudian mengajari anak-anak kita agar menjadi hamba-hamba yang pandai, hamba-hamba yang soleh, begitu ya. Itu akidahnya harus lurus gitu. Kalau memang punya kemampuan, kesempatannya ada, sekolah di sekolah yang favorit, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kita tetap menyerahkan kepada Allah yang mendidik gitu. Belum tentu yang sekolah di sekolah favorit kemudian anak-anaknya pasti berprestasi semua gitu ya. Dan belum tentu orang yang sekolah di sekolah biasa saja kemudian terbatas, belum tentu gitu ya. Semua Allah yang mengatur, Allah yang punya ilmunya gitu ya. Nah, baik, kita akan coba masuk ke materi. Jadi yang pertama ini terkait dengan sikap seorang mukmin ya. Bagaimana membaca urusan Allah di dalam segala hal gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat ini amr Allah gitu. Dunia ada, manusia ada, Allah ciptakan, dijelaskan di Al-Quran, kemudian semua yang kita bisa lihat hari ini, ciptaan itu ada, itu semua ada urusannya, ada maksudnya Allah menciptakan gitu. Kalau kita tebak-tebak alasannya kenapa, seringkali salah gitu ya. Masa ya Allah kesepian kan? Allah sepi jadi diciptakan makhluk untuk nemenin misalkan. Enggak juga. Atau apakah karena Allah butuh ada yang bersujud atau beribadah kepada, enggak juga. Ya, kita beribadah pada Allah atau tidak mengurangi kemuliaan Allah ya. Kita mau beriman semua tidak menambah kemuliaannya. Kita kafir kepada Allah semuanya pun tidak berpengaruh apa-apa gitu. Nah, tapi Allah ciptakan gitu ya makhluk, termasuk semua ya kita. Nah, tentu ada amr, ada urusan gitu. Jadi ya mungkin orang bertanya-tanya kenapa sih Allah ciptakan manusia gitu. Sebelum ada manusia udah ada jin dulu. Ya, sebelum ada jin ada malaikat dulu. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an ya. Makanya Azazil, iblis pun dari kaum jin kan. Nah, semua menyaksikan penciptaan manusia di atas gitu. Yang kemudian ketika Azazil disuruh sujud nggak mau kan, karena merasa lebih baik gitu. Jadi kita tahu bahwa sebelum manusia sudah ada jin, sudah ada malaikat. Itu ngapain sih Allah nyiptain itu gitu ya, sampai akhirnya menciptakan manusia kita ini gitu. Nah, jadi sebenarnya semua wujud itu ada urusan Allah, ada urusan yang hendak Allah laksanakan. Sebabnya bisa macam-macam, tapi tidak ada yang by accident, tidak ada yang kebetulan setiap manusia lahir. Ya. Semua membawa maksud, membawa urusan, membawa amr, gitu ya. Nah, kita akan lihat di dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Sesungguhnya setiap orang benar-benar memiliki kedudukan atau manzilah di sisi Allah. Maka apa yang tidak dapat menghantarkannya dengan amal kepada kedudukan itu, ya, maka Allah akan terus-menerus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, hingga menghantarkannya kepada kedudukan itu. Ya ini jadi lebih mudah ya membaca semua gelar gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tadi membawa urusan, membawa amanah gitu. Nah, setiap orang yang Allah ciptakan tuh punya kedudukan khusus di sisi Allah gitu. Tapi kemudian kan banyak yang tidak beramal gitu ya.
banyak yang tidak beramal soleh gitu ya. Tapi kemudian di tengah jalan ya ada hamba-hamba yang bertaubat, yang ingin mendekat ke Allah, maka berlaku itu. Karena amal-amalnya kurang, maka Allah akan utus macam-macam hal yang tidak dia sukai hingga dia sampai ke kedudukan itu gitu. Itu pun belum tentu sampai, kembali kepada orangnya. Jadi analoginya itu bagi orang beriman ketika dia berikrar memasuki pintu taubat, conveyor belt-nya jalan gitu. Dia tinggal berdiri, conveyor belt-nya itu menarik dia melalui takdir yang kalau dia ikuti, bisa bertasbih di situ, akan semakin menghantarkan dia untuk mengenal Allah gitu. Tapi bagi yang tidak bertaubat, ya dibiarkan aja gitu, mengikuti arah yang sesuka-sukanya, conveyor belt yang mungkin belum tentu semakin mendekatkan kepada Allah gitu. Jadi kita butuh pahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan seorang mukmin itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi kita seringkali begini, wah katanya kalau orang beriman pasti diuji. Wah katanya kalau orang taubat itu nanti banyak ujiannya, kalau bersabar akan diuji ya supaya ketahuan kualitas imannya. Sebenarnya lebih tepat melihatnya setiap orang yang bertaubat itu Allah akan menyelamatkan gitu. Bahwa untuk menyelamatkannya adalah menarik dia menjauhi hal-hal tadi kecenderungan dia mengikuti hawa nafsu yang mencelakakan. Cuman karena ketika orang bertobat pun masih bercampur ya antara dirinya dan hawa nafsunya, ilmunya pun bertahap dibangunnya, jadi seringkali terjadi peperangan di dalam dirinya, tapi alhamdulillah Allah berikan bantuan berupa takdir. Ketika dia berperang dengan dirinya, ya dia mau memaksakan ke arah kecenderungan hawa nafsu, Allah bantu dengan takdir ya, yang akhirnya takdir itu mengalahkan keinginan hawa nafsunya, sehingga orangnya itu terpaksa mengikuti arah yang Allah sudah tetapkan bagi dia gitu. Nah, ketika tidak memahami, sakit rasanya, berat rasanya gitu. Makanya di Al-Quran ya begitu. Bagaimana engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan tentangnya. Tapi ketika kita diberi pengetahuan, lama-lama kita bisa bertasbih dengan enak saja gitu. Sakitnya tetap ada, tapi karena tahu itu demi kebaikan, maka itu dia bisa lebih endure, lebih bertahan. Sampai kemudian Allah masukkan ke dalam nikmat-nikmat yang lebih baik gitu. Karena Allah tidak akan mungkin memberikan sakit terus ya. Jadi sakit itu karena lagi dirubah arah kiblat gitu. Kalau sudah ngikuti arah kiblat ya tidak akan banyak musibah sebenarnya gitu. Apalagi kalau orang sudah mengerti bagaimana beramal soleh gitu. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua, hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Mukmin ya, bukan muslim. Jadi ini seseorang yang beriman, bukan sekedar muslim gitu. Jadi sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Dan itu salah satu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapati kesusahan, maka ia bersabar. Dan itu pun suatu kebaikan baginya. Gitu. Nah, jadi pada prinsipnya kita kadang-kadang terlalu pusing dengan gelaran yang Allah berikan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita hendak kembali ke Allah, itu Allah mendesainkan jalan hidup yang terbaik agar sampai gitu. Nah, makanya ditimpa macam-macam, ada yang dia sukai, ada yang tidak disukai. Makanya di Al-Quran bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan sebaliknya. Ya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu gitu. Nah, karena kita ilmunya terbatas, kita masih belum bisa membedakan
mana yang jalan keselamatan, mengikuti iman, mengikuti petunjuk, mana yang jalan kesesatan atau kecelakaan, mengikuti hawa nafsu. Nah, maka takdir yang Allah berikan. Makanya siapa tuh yang mengatakan ya, Abu Bakar ya atau Umar ya? Umar ya Pak ya. Umar. Saya selalu kebalik ya. Umar bin Khattab ya mengatakan begitu. Aku tidak peduli, yang menimpaku itu adalah kelapangan ataupun kesempitan gitu. Tapi karena sesungguhnya aku tidak tahu mana yang lebih baik bagiku. Maka bagi orang yang kemudian full percaya kepada Robnya, dia akan belajar untuk berserah diri atas semua gelaran yang Allah berikan dalam kehidupannya. Nah, itu pasti akan, jika diikuti dengan sabar, itu akan terbuka hikmah-hikmah dan pengenalan sehingga menghantarkan kepada takdir-takdir yang lebih baik begitu. Nah, itu hadis yang kedua. Nah, kemudian kita lihat di Al-Qur'an, Quran surat At-Tolak, Quran surat 65 ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah bernafkah ya orang yang diluaskan menurut keluasannya, ya, orang yang dilapangkan sesuai dengan kelapangannya begitu ya. Dan orang yang dibatasi atasnya rezekinya, dikadar ya, diukur, dibatasi, ditakar gitu ya, oleh Allah ditakar, belum diberikan full gitu karena belum pandai belanja. Kalau dikasih full sekarang lebih celaka. Jadi orang yang Allah takar rezekinya, Allah batasi, hendaklah dia bernafkah sesuai dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Gitu. Nah, kalau dia amanah membelanjakan apa yang telah Allah takar kepadanya, takarannya ditambah. Gitu. Karena sebenarnya sudah ada rezekinya itu, ya. Ukuran fullnya sudah ada, tapi diberikannya disesuaikan dengan wadah gitu. Nah, tidaklah Allah memikulkan kewajiban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa-apa yang diberikannya. Gitu. Kelak Allah akan memberikan sesudah kesulitan kemudahan. Jadi harus sulit dulu gitu, harus sempit dulu bagi orang-orang yang punya kecenderungan masih mengikuti hawa nafsu ketika dikasih rezeki banyak gitu. Tapi kalau seandainya semakin tertib belanjanya, semakin fokus arah tujuan hidupnya, karena dunia ini kan hiasan yang melalaikan ya. Jadi ketika kita diberi rezeki banyak berupa materi, itu seringkali kita membangun dunianya seakan-akan kita akan hidup seterusnya gitu. Masih sedang membangun mimpi dengan pola kehidupan yang dia cita-citakan, tiba-tiba tengah jalan ajal gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi Allah yang lebih tahu kepada siapa diberikan saat ini, yang sudah siap, yang belum siap, yang sedang berproses, itu semua Allah lebih tahu gitu. Nah, jadi ini adalah kaidahnya. Nah, saya akan share sedikit untuk memperjelas ya skema tadi. Baik, sahabat-sahabat, ini saya udah oret-oret dulu, cuman supaya lebih mudah aja tadi melihatnya ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan judulnya adalah bagaimana memahami amar Allah ya. Jadi kalau kondisi kita hari ini itu jangan sampai kemudian kita terlalu bersedih dengan kondisi yang menimpa kita hari ini. Ya, kemudian kita menyesali, kita kemudian merasa menjadi orang yang paling susah sedunia gitu. Kemudian kita iri melihat orang lain kok nasibnya lebih baik dari kita gitu. Terus kemudian kita bingung, ya Allah apa salahku gitu. Kenapa kok bertubi-tubi ditimpa banyak masalah gitu ya. Nah, yang harus kita pahami adalah tidak ada satupun yang terjadi hari ini, apapun itu, mau itu kesenangan, kesempitan, kecuali di situ ada sebuah urusan Allah yang hendak dilaksanakan gitu. Nah, tadi prinsipnya adalah ketika seseorang kemudian bertaubat, ya, saya pikir juga semua kawan-kawan yang hari ini hadir ikut di kajian Rabu tentu punya dorongan untuk mendekat ke Allah ya.
ingin mengetahui makna hidup, ya. Takutlah dengan konsekuensi seandainya kita meninggal dalam kondisi yang buruk, gitu kan. Nah, karena kalau seandainya masih senang mengikuti kecenderungan dunia, kayaknya nggak akan relevan apa yang disampaikan di kajian Rabu, ya. Panas kupingnya, gitu. Tapi kalau sekarang, panas juga kupingnya, gitu kan, karena takut. Ya bener yang diuji seperti itu, ya aduh gimana nih kalau saya diuji dan sebagainya. Sebenarnya nggak boleh takut. Ya takutnya hanya pada Allah saja, karena semua ujian itu Allah yang kasih, ya, karena ada urusan Allah di sana, dan nanti Allah yang mengeluarkan, Allah yang kasih jalan keluar. Yang penting benar takwanya, benar tawakalnya, gitu kan. Jadi Allah juga tidak membebani manusia untuk mencari jalan keluar sendiri. Allah hanya memberikan tadi ya, petunjuk bahwa jika kalian bertakwa, maka Allah berikan tadi jalan keluar dan rizki yang tak terduga, gitu ya, yang tidak yang tidak dihisap, gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat ini kalau belanja, ya, kita mulai dari belanja. Belanja ada dua kondisi. Satu, ketika lapang, maka belanjalah sesuai kelapangan, kan? Sesederhana itu. Tapi seringkali orang yang lapang pun tidak bisa belanja sesuai kelapangannya. Kenapa? Takut habis soalnya. Ya. Ketika ada sebuah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kemampuannya ada, tapi terlalu ngirit, gitu. Karena rezeki itu Allah sudah takar. Ya. Nah, ketika dia takut berbelanja, ada kebutuhannya ada, kemampuannya ada, kemudian dia tidak berbelanja secara penuh, ya, padahal ada, padahal Allah beri, maka itu akan Allah perkecil kantongnya, gitu. Ya sama saja kalau di proyek pemerintah begitu ya, kalau di anggaran APBN, APBD, kalau tahun ini mengajukan anggaran, kemudian akhir tahun anggarannya tidak terserap, tahun depan ya dikurangi anggarannya, gitu. Karena departemen itu dianggap tidak bisa menyalurkan belanjanya, kan. Karena bukan masalah uangnya, tapi uang yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, harus disalurkan untuk menciptakan pertambahan nilai, manfaat yang lebih besar, daya amal yang lebih besar bagi semua yang Allah berikan tadi. Nah, jadi kalau seandainya dia itu lapang, tidak belanja sesuai kelapangan, dia pelit ataupun boros, maka ini siap-siap nanti akan hilang nikmatnya, gitu. Tinggal tunggu waktu, gitu. Nah, di sini kaidahnya adalah kalau seorang mukmin diberikan rezeki yang berlebih, maka kaidahnya adalah pertama dia harus bersyukur dulu. Ya, dia harus bersyukur dulu. Ya, baik jika dia bersyukur, tapi lebih baik lagi apabila dia bersabar. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent, yang penting, meskipun mahal, uangnya ada, beli. Tapi kemudian karena uangnya masih ada sisanya, jangan buru-buru dibelanjakan. Simpan dulu, tunggu. Jangan-jangan ada orang yang butuh, jangan-jangan ada urusan lain yang Allah hadirkan, gitu kan ya. Yang dia harus mengelola belanjanya itu sesuai dengan urusan-urusan yang Allah hadirkan di hadapannya dia, gitu. Jadi seringkali ketika uangnya banyak, mungkin tadi pelit atau boros, maka belanjanya euforia, ketika datang urusan lain udah nggak ada uangnya, gitu. Itu bisa seperti itu, gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau dia sempit, gitu ya, maka ya belanjanya sesuai yang ada aja, jangan maksain, gitu. Nah, di sini harus hati-hati. Pertama, tidak boleh memaksakan, ya harus prihatin, ya harus dikelola, diatur seoptimal mungkin sesuai keadaan yang ada, gitu ya. Dan biasanya orang-orang di sini ini menjadi pandai dalam pengelolaan kalau menyikapi hidupnya betul. Para entrepreneur rata-rata lahirnya dalam kondisi begini. Kalau wirausaha yang benar ya, banyaknya kan dapat warisan, dapat dapat investor, gitu ya. Yang dapat investor langsung dapat kredit perbankan, belum tentu bagus perkembangannya.
Tapi yang membangun dari nol, sesuai dengan kemampuan yang ada, semua serba terbatas, menjadi lebih tepat belanjanya. Orangnya lebih kaya sumber daya, lebih pandai dalam mengelola semua potensi yang ada. Karena apa? Karena modalnya terbatas gitu. Dia menjadi orang yang sangat resourceful, efektif gitu ya. Nah, biasanya yang maju dari sini gitu, dari kalangan ini gitu. Nah, ini kaidahnya adalah baik jika dia bersabar. Jadi diberikan rezeki dan kurang, ya sudah sabar. Yang ada aja dulu dikelola. Sisanya ya udah nanti serahkan ke Allah saja. Ya. Nah, dia bersabar, ya baik gitu. Tapi akan lebih baik jika dia bisa bersyukur gitu. Alhamdulillah dikasih segini juga. Maka cara bersyukur adalah kalau rezekinya terbatas, ya kalau sabar tidak mengeluh ya. Jadi alhamdulillah segini juga. Kalau bersyukur itu sudah rezekinya terbatas, maka dia kelola seoptimal mungkin dari yang ada itu sambil tawakal pada Allah. Gitu. Itu yang akan mendatangkan rezeki tambahan. Gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, prinsipnya adalah bahwa setiap nafkah yang tepat, gitu ya, itu sama dengan sedekah. Gitu. Jadi sedekah itu dalam konteks pembelanjaan adalah membelanjakan harta sesuai iman, gitu, sesuai ilmunya Allah, gitu. Nah di Al-Quran di situ banyak prinsip-prinsip terkait dengan infak, gitu ya. Harus seperti apa, itu harus difahami agar kita bisa berbelanja sesuai ilmunya Allah. Nah, jika itu dilakukan, itu masuk kategori sedekah, pembelanjaan dengan keimanan. Nah, jika orang belanja sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan keimanan, maka dia yang dijamin adalah pertama, dihindari dari musibah. Jadi kalau sekarang nih banyak yang rezekinya terbatas, gitu. Ya. Rezekinya terbatas, tapi mungkin hari ini sehat, ya. Hari ini anggota tubuhnya lengkap, ya. Kondisinya masih punya rumah, masih punya tempat tinggal, gitu kan. Nah itu tidak gratis, sahabat-sahabat, ya. Jadi yang pertama, kita kadang-kadang komplain karena banyak hal yang kita butuh, kita belum peroleh. Tapi semua yang sudah kita peroleh, yang Allah sudah kasih tanpa kita minta, itu jarang kita syukuri. Makanya jika kufur, maka Allah cabut nikmat yang sudah ada. Gitu. Nah di situ nanti akan datang musibah demi musibah, gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah jika dia berbelanja sesuai dengan keimanan, maka yang pertama adalah terhindar dari bala, dari musibah, gitu. Nah, ini yang seringkali kita lupa gitu ya. Setiap hari kita pergi aktivitas bisa tertimpa musibah, tapi tiba-tiba hari ini tertimpa musibah kepentok apa gitu ya, yang nggak terlalu keras gitu. Padahal seharusnya tertimpa sesuatu yang lebih keras gitu. Tapi karena mungkin tadi banyak bersedekah, maka dikurangi gitu si musibahnya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah dilebarkan kantong rezekinya. Jika dia bersedekah, maka pasti Allah akan melapangkannya, kan? Nah, jadi kalau seandainya setiap nafkah itu tepat, ya, mau dia dalam kondisi lapang atau sempit, yang penting tepatnya, ya, itu akan semakin disempurnakan nikmatnya. Gitu. Jadi tadi ketika nafkah tepat, dia butuh ilmu, dia harus belanja sesuai ilmu Allah, dan kemudian dia punya iman dan keyakinan, ya. Nah ini kuncinya kan amal soleh ya, gitu. Jadi dia harus sabar dan syukur dengan kondisi yang ada dan dia tetap beramal sesuai keadaannya. Karena amal soleh itu sebuah amal yang kita lakukan sesuai keadaan kita hari ini, ya. Petunjuk Al-Qur'annya seperti apa? Kalau saya kondisinya lagi sempit, di Al-Quran seperti apa prinsip-prinsip dan kaidahnya. Ketika kita gunakan petunjuk ilmu Allah tadi di dalam keadaan hari ini,
itu adalah amal soleh. Gitu. Nah ini kunci untuk diberikan kehidupan yang baik sebenarnya. Jadi amal soleh adalah untuk menambah dan membuka semua penghidupan. Nah jadi tadi kata kuncinya adalah setiap orang itu punya kedudukan di sisi Allah, tapi kalau amal tidak bisa menyampaikan dia ke sana, maka Allah akan timpa terus dengan sesuatu yang tidak dia sukai hingga dia sampai ya. Mudah-mudahan dia sampai gitu kan. Nah ketika orang diberi kesempitan, itu sebenarnya penjagaan, karena tadi Allah kadar kan sesuai dengan kesiapan dia wadahnya gitu. Jadi prinsip yang harus kita pegang adalah lebih baik tadi sulit dulu baru mudah daripada mudah dulu baru sulit. Ya. Karena janjinya Allah adalah akan diberikan kemudahan setelah kesulitan gitu. Kalau hari ini Allah buka rezekinya, ini yang ada mudah hari ini, sulit di hari kemudian karena kita masih mengikuti hawa nafsu. Gitu. Nah, kesulitan setelah kemudahan ini yang repot nih. Ketika orang kemudian sudah tidak mau peduli lagi dengan halal haram, dengan petunjuk Allah, dengan pengajaran Allah, menghalalkan segala cara gitu ya, memasuki transaksi-transaksi yang mungkin tidak Allah ridhoi, bisa jadi dia mudah dulu, tapi sebentar saja mudahnya gitu. Nah, kemudian dia akan mengalami kesulitan yang tak terbatas, begitu ya. Nah, ini yang disebut kerugian. Gitu. Orang-orang yang nikmat hari ini tapi sulit di kemudian hari, mudah di dunia, di akhiratnya sengsara, ataupun mengambil sesuatu yang tidak baik di dunia, senangnya sebentar, cuman setahun, selebihnya menderita. Gitu. Sementara keuntungan adalah tadi, sulit-sulit dulu, tapi kemudian bertahap ketika mampu bersyukur itu akan dibuka bertahap. Ketika dibuka full, dia tidak akan mudah tergoda. Kenapa? Karena Allah berikan, sebelum Allah berikan tambahan rezeki, Allah perkuat dulu wadahnya. Gitu. Jadi yang disebut keuntungan adalah semua amal, semua belanja yang dilakukan hari ini, itu bisa tembus naik ke langit. Gitu. Tapi kalau seandainya yang disebut kerugian, Allah buka semua hari ini, semua yang Allah berikan itu semakin membenamkannya di bumi. Itu yang sengsara gitu. Baik, itu saja materi pengantarnya. Alhamdulillah, saya tutup dulu bagian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Indra, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sebenarnya jawaban ini kira-kira prinsipnya yang tadi ya. Prinsipnya yang tadi. Jadi prinsipnya yang tadi, tapi kita coba bahas atau jawab secara ringkas ya. Jadi yang pertama ya terkait dengan, mungkin saya tidak akan bacakan secara full. Yang pertama terkait dengan ya bukan hanya guru ya, bahwa awalnya kita bekerja, datang ke kantor, kemudian dalam konteks seorang guru, hari ini mengajarnya secara online lah gitu ya. Nah biasanya kalau kita langsung datang ke tempat kerja, kita sudah terbiasa dengan pola kerja yang berlaku lah gitu. Jadi seminimalnya kita setor waktunya ya berangkat datang jam 8, pulang jam 4 sore itu relatif terjustifikasi secara waktu. Meskipun belum tentu secara kualitas kan. Datang ke kantor banyak ngobrol, banyak kerjanya juga males-malesan. Yang penting absen dari jam 8 sampai jam 4 terpenuhi. Itu juga belum tentu memenuhi takaran kan. Apalagi ketika ada pandemi, kemudian kita dipaksa ya. Tadi ya Allah akan memaksa dengan keadaan-keadaan yang baru ya, sehingga kita kemudian berubah nih. Banyak orang yang dengan pandemi ini bekerjanya lebih efektif. Ada juga orang yang bekerjanya menjadi tidak efektif begitu. Nah, tentu dengan kondisi hari ini, misalkan dalam konteks seorang guru, jangankan mengajarnya gitu ya, menggunakan teknologi dengan biasanya mengajar tatap muka,
hari ini lewat teknologi, awal-awalnya itu ada kecanggungan gitu. Banyak ilmu baru yang harus kita kuasai, pelajari sehingga bisa mendeliver service ke murid-murid dengan takaran yang baik gitu. Sama dengan ketika kajian Rabu juga sama. Saya tidak pernah menduga bahwa bisa menggunakan perangkat ini sebaik sekarang lah begitu ya. Karena dulu rasanya ini kan butuh persiapan ya. Setting kamera, butuh pulsa, butuh persiapan slide ya. Kalau dulu tinggal datang, orang sudah hadir, saya tinggal nyampaikan materi, kita langsung diskusi. Sementara kalau sekarang harus mengoperasikan teknologi agar bisa mendeliver seminimalnya layanan yang sama ketika offline gitu. Syukur-syukur kalau ternyata malah lebih baik dari ketika offline. Nah, yang saya rasakan sih hari ini harusnya lebih baik gitu ya, karena saya dituntut untuk mempersiapkan lebih matang ketika harus menyampaikan materi gitu. Jadi kalau di sini pertanyaannya adalah khawatir bahwa efektivitasnya berkurang sehingga makan gaji buta. Penyikapannya bagaimana? Ya kita semua sekarang dalam kondisi diharuskan belajar ulang. Tidak apa-apa terima gaji apa adanya hari ini, tapi terus mohon ke Allah agar diberi inspirasi bisa beramal lebih efektif dengan kondisi hari ini gitu. Jadi kalau dalam konteks seorang guru, ya mungkin harus, namanya kalau kita punya produk atau jasa kan kita harus tanya konsumen ya, apakah muridnya ngerti atau enggak gitu kan ya. Jangan dipaksakan terus dengan silabusnya tapi muridnya nggak ngerti gitu. Jadi dia harus tanya gimana nih dengan belajar online, apa murid-murid ngerti atau enggak, apa yang bisa diperbaiki oleh sang guru, misalkan begitu ya. Nah, dia harus perbaiki itu, dia harus ambil testimoni, harus ngambil masukan dari para muridnya, agar dia bisa terus menyempurnakan gitu ya manfaat dari keahliannya. Gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istri punya pekerjaan. Apakah jika istri yang punya penghasilan sementara mungkin suaminya belum bekerja atau tidak bekerja, itu dihitungnya sedekah atau bukan gitu? Ya prinsipnya semua adalah sedekah kalau sesuai dengan ilmu Allah belanjanya gitu. Jadi ketika katakan tadi ya, ketika seseorang menikah gitu, ya kan kita tahu ya kita menikah dengan pasangan apa adanya gitu. Ya, mungkin dulu dua-duanya belum bekerja atau dulu waktu menikah satu sudah bekerja, satu belum bekerja, kemudian menikah begitu kan ya. Kemudian sambil jalan bisa jadi tadi istrinya yang kemudian karirnya lebih baik, kemudian suaminya mengalami kendala, hambatan dalam sisi karir begitu kan ya. Jangan kemudian rame terus, karena biasanya dalam kondisi seperti itu laki-laki kan menjadi sensitif, merasa tidak berguna, merasa gagal, kemudian istri juga merasa kok saya sebagai istri yang menafkahi begitu ya. Dua-duanya harus bergerak sesuai kondisi apa adanya hari ini. Jadi kalau istri yang bekerja, kemudian suaminya belum memperoleh pekerjaan, ya syukuri dulu ya, alhamdulillah salah satu ada yang bekerja. Kalau dua-duanya nggak bekerja lebih repot gitu ya. Tapi karena istri yang bekerja, ya mungkin suaminya bisa bantu-bantu pekerjaan di rumah dulu kan, sambil dia beramal soleh. Karena kalau dia kemudian bantu-bantu pekerjaan di rumah, tapi kemudian dia sambil berupaya, ya tentu Allah akan bukakan jalan gitu. Nah jadi keadaan itu bisa seperti itu. Allah memberikan rezeki dari salah satu gitu. Nah jadi terhitung sebagai sedekah atau tidak tergantung pengetahuannya gitu, keikhlasannya gitu. Nah sang suami pun tentu jangan sampai keenakan ya.
istrinya bekerja, karirnya bagus, suaminya ikut nafkah, begitu kan ya, bantu di rumah nggak mau, mengembangkan dirinya nggak, gitu. Nah, bisa jadi istri juga karirnya bagus karena suaminya soleh, bisa jadi. Allah punya mekanisme macam-macam ya. Ada suami yang tugasnya berdakwah di luar, kemudian sang istri diberikan banyak kelapangan rezeki, gitu. Yang penting mereka harus memahami bahwa Allah ada urusan ketika menghadirkan sebuah situasi dalam rumah tangga. Tidak sama gitu, tidak sama dalam setiap rumah tangga. Rumah tangga itu ada yang dua-duanya bekerja, ada yang salah satu bekerja, ada yang dua-duanya tidak bekerja gitu. Nah, untuk menghadapi tiga kondisi itu semua ada kaidahnya tersendiri. Gitu. Nah, kalau seandainya tadi hari ini yang bekerja istrinya, gitu kan, maka kita harus mensyukuri kondisi itu dengan sang suami, terus tetap harus menjadi imam dalam rumah tangga, memperbaiki hubungan dengan Allah, ya mensupport istrinya, juga menjaga jika ada hal-hal yang bahaya di ruang kerjanya, ya sambil mungkin tadi membantu hal-hal yang dia mampu ya di rumah, tapi dia juga terus mengembangkan apa yang menjadi bidangnya gitu. Nah itu penyikapannya seperti itu gitu. Nah, jangan sampai kemudian dua-duanya terjebak dalam kecanggungan dalam rumah tangga, hitung-hitungan gitu. Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu, biasanya sedikit yang bersyukur, yang ada dua-duanya sensitif. Istri merasa lebih berjasa karena bekerja dan membawa nafkah ke rumah, sehingga mungkin terhadap suami itu penyikapannya menjadi menyepelekan. Jadi keutamaan seorang istri di hadapan Allah bukan karena hebat karirnya, tapi bagaimana penghadapan dia terhadap imamnya gitu ya. Nah kemudian sang suami pun jangan keenakan gitu. Dia berdoa ke Allah agar dilindungi istrinya, rezekinya tetap diberkahi, sambil dia juga ditambah dayanya gitu. Nah itu harus seperti itu dan harus dimusyawarahkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, anak sekolah tadi ya, anak sekolah masuk sekolah swasta, sedang mengusahakan keringanan biaya yang belum tentu tembus, bagaimana supaya hati bisa ikhlas dan ridho. Rata-rata hati dan ikhlas dan ridho itu harus ada pengetahuannya gitu. Jadi dalam menghadapi kondisi biaya anak masuk sekolah swasta, gini, kita ingin masuk ke sekolah negeri agar biayanya murah gitu. Tapi kita sudah coba nggak keterima, yang ada hanya swasta. Nah, kemudian kita mendaftar gitu ya. Nggak apa-apa, diusahakan aja keringanan biaya semampunya gitu, sambil tawakal ke Allah. Ya. Kalau apa ya, saya agak sulit bicaranya karena kadang-kadang anak itu ada beberapa yang anaknya homeschooling gitu, karena nggak mampu ya. Jadi masih banyak solusi lain ketika anak belum tadi ada kadar Allah yang berlaku, anak tidak keterima di sekolah negeri, kemudian masuk sekolah swasta mahal, ketika dia tawakal ke Allah, dia silaturahmi, kemudian dia menemukan ada kelompok yang melakukan homeschooling gitu. Nah, dia bisa mengambil langkah itu dulu gitu ya. Sampai suatu ketika nanti semua keadaannya lapang, dia bisa masuk lagi sekolah gitu. Yang normal gitu ya. Tapi terlepas dari dia di negeri, di swasta atau homeschooling, itu semuanya itu sama saja gitu. Anak itu akan menjadi berprestasi dan pandai kalau semua keadaan itu mengikut sertakan Allah gitu. Jadi belum tentu yang anaknya sekolah di sekolah formal kemudian lebih pandai dari yang homeschooling. Bahkan banyak yang homeschooling jauh lebih kritis, jauh lebih berprestasi pada akhirnya. Pertanyaannya menurut saya, penyikapan yang benar terhadap ujian ataupun kondisi kekurangan adalah penerimaan total. Penerimaan yang sampai ke jiwa. Seringkali kita mengaku menerima, tapi di dalam hati memaki. Seharusnya dalam penampakan luar atau syariat, kita menerima. Ya. Diikuti dengan hati yang bernyanyi gembira dengan kondisi itu.
Jadi ketika kita kekurangan dan kemudian ada yang minta bantuan, yang keluar adalah senyuman dan kata-kata yang baik, Iya. walaupun tidak bisa membantu. Pertanyaannya, bagaimana membuat hati kita bernyanyi? Mungkin dalam bahasa lain ini adalah tumak ninah dalam ujian ya Kang. Iya. Gitu Pak. Pertanyaan. Iya betul, Kang Eri. Seperti itu. Apa namanya? Hati bernyanyi itu pertama tetap harus ilmu ya. Jadi ada yang saya pernah apa namanya dulu baca terkait dengan apa namanya sesungguhnya manusia itu apabila diuji dengan kesenangan begitu ya, menimpanya kesenangan, maka dia mengatakan bahwa Tuhanku memuliakanku gitu kan ya. Tapi jika kemudian menimpanya kesulitan, maka dia mengatakan bahwa Robku menghinakanku gitu. Iya. Tapi sebenarnya bukan demikian gitu. Apa namanya itu apa namanya orang-orang yang kemudian daimun dalam sholatnya, menetapi sholat katanya. Jadi menetapi sholat itu membuat kita kokoh gitu. Itu terkait dengan akal, akal itu terkait dengan pengetahuan gitu. Jadi sholat pun tanpa pengetahuan agak sulit ya. Jadi ketika tadi konteks sholat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kondisi di mana kita apa namanya berserah diri kepada Allah, kemudian menerima semua yang Allah hadirkan dengan sebuah kekokohan karena ada pengetahuan di sana gitu. Nah jadi dulu saya pernah bertanya ya terkait itu, apakah betul bahwa ada orang yang menetapi dalam sholat itu adalah orang yang kemudian apa namanya kokoh gitu ya. Maksudnya apa? Itu maksudnya pengetahuan. Jadi awalnya ketika hati resah itu kita butuh sarana. Sarananya adalah mungkin tilawah atau mendengarkan tilawah gitu ya. Membaca Al-Quran atau kita sholat atau kita berzikir, itu semua harus dilakukan. Tapi sambil itu dilakukan, pengetahuan itu terus harus di-upgrade gitu. Sehingga hari ini semua yang menimpa karena masuk dalam lingkup pengetahuan yang Allah perkuat kita dengannya gitu ya. Itu ada sih ya rasa-rasa agak gamang tapi tidak sampai membuat susah gitu. Nah jadi tumaninah ya betul bahwa hari ini kalau menimpa sebuah keadaan yang aku tidak sukai gitu ya, ketimbang bergegas mencari jalan keluar lebih baik ya kalem aja dinikmati sambil tadi mencari amal soleh, mencari amr maksud Allah di balik menghadirkan kondisi itu. Jadi sebenarnya sebuah keadaan menimpa kita, kalau hari ini belum diberi jalan keluar, artinya masih ada kehendak Allah di situ. Gitu. Allah belum menghendaki kita keluar dari keadaan itu. Kenapa? Karena ada pesan, ada pengajaran yang belum mampu kita ambil. Gitu. Atau ada bekal pengokohan ya yang harus kita ambil, dan kita harus tadi belajar tumaninah di dalam api itu. Gitu. Nah jadi hati gembira itu ya tadi bagaimana engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan tentangnya. Gitu. Jadi kalau seandainya kita pengetahuannya memang benar kokoh, makin sulit keadaan kita, ketemu orang yang lebih sulit lagi dan minta pertolongan, kita nyikapinya akan harus sangat sadar ya bahwa itu jalan dari Allah gitu. Bukan berarti kita harus tolong dengan uang, betul, tapi jangan sampai kemudian kita mengeluarkan sebuah statement yang menyakiti perasaannya, gitu. Jadi kan tadi memberi sedekah dengan tidak diiringi perkataan yang menyakitkan itu harus seperti itu, gitu. Nah jadi seringkali ketika orang datang kita nggak bisa bantu, kita lupa bahwa justru kalau orang berpengetahuan excited tuh, ini jalan keluarnya gitu. Ketika kondisinya serba sempit, datang orang yang butuh, dia tidak punya uang yang bisa disisihkan untuk bantu orang itu, beri nasihat gitu. Tapi yang lucu ketika dia nasihatin orang itu,
orang itu menjadi lega, orangnya pulang, nanti baru dia sadari sebenarnya dia lagi nasehatin dirinya sendiri gitu. Itu kisah yang terjadi di dalam kisahnya Nabi Daud juga begitu. Ketika pertikaian antara dua orang yang memanjat pagar, ya kan, yang terkait dengan domba itu ya, Ya. 99 dan 1 kan. Ya. Setelah Nabi Daud memberikan nasihat, kemudian Nabi Daud mengetahui bahwa Robnya sedang mengujinya, kemudian dia beristighfar. Jadi sebenarnya ketika ada sebuah perkara yang dihadapkan di depan kita, kita ketika itu bersedekah dengan pengetahuan yang kita ada, menasihati orang itu. Ketika orangnya pergi dengan ke lapangan, terus tiba-tiba kita tersadarkan, iya saya juga belum lulus, tapi seperti diingatkan lagi gitu. Jadi sebenarnya salah satu kenikmatan saya diberikan forum kajian Rabu adalah setiap kali habis kajian Rabu saya istighfar gitu. Jadi banyak yang saya sampaikan di kajian Rabu sebenarnya saya ngerti. Ya, saya ngerti prinsip-prinsipnya, kaidahnya, tapi belum 100% saya bisa terapkan. Nah, di situ tuh yang saya istighfar, dan itu menjadi perkuatan sehingga saya lebih memahami lagi ya SOP yang harus dilakukan ketika ada kondisi yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan saya gitu. Jadi betul seperti itu, Ndra, yang kata Kang Eri tadi, untuk ketenangan tadi, agar ridho, agar hatinya bisa bernyanyi, pengetahuan gitu. Jadi kita selalu harus sadar dalam kondisi apapun. Makanya kan yang paling utama itu adalah kecepatan di dalam ingat pada Allah gitu. Jadi seringkali yang membuat orang susah, jadi manusia itu bukan malaikat ya, hatinya itu akan terus fluktuatif. Sehebat apapun ilmunya, hatinya terus ada fluktuasi itu, karena hati itu selalu berbolak-balik kan. Tapi karena tadi yang membedakan adalah ketika hatinya mulai bergerak ya kepada sebuah kecondongan yang tidak hak, dia cepat ingat dan istighfar gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi pengetahuan membuat kita lebih cepat istighfar karena sebenarnya kita ngerti sedang dalam kondisi apa, tapi kenapa kok masih kepancing ngeluh juga gitu. Nah, itu harus dieksekusi, di follow through gitu ya, dengan istiqomah, dengan tadi tumaninah, agar semakin hari ya semakin keluar, nggak balik lagi ke situ gitu. Pertanyaan berikutnya, jadi nomor 5 ya, bagaimana konteks memberikan nafkah terhadap istri dan bersedekah, mana yang harus didahulukan? Jadi dalam konteks ini tadi si suami ini giroh dalam bersedekah gitu. Lalu apabila misalkan tadi disandingkan dengan persoalan nafkah terhadap istri atau ya sedekah dari sidik ya, dari benar. Jadi sedekah adalah, kalau dalam konteks belanja, sedekah adalah semua pembelanjaan yang mengharap wajah Allah gitu. Itu sedekah. Nah, jadi ada zakat, ada infak, semuanya masuk sedekah gitu. Dan sedekah tidak hanya dibatasi dengan harta, tapi kalau dikaitkan dengan harta, dengan nafkah, maka sesuai dengan urutan belanja gitu. Di Quran surat Al-Baqarah 115 apa 215 itu ya, nanti silakan dicek. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan gitu ya. Maka hendaklah engkau bernafkah kepada, ya di situ ada kedua orang tua gitu ya, kedua orang tua dulu gitu. Itu karena di hadis yang lain itu yang didahulukan adalah diri sendiri dan keluarga gitu. Karena keluarga, istri dan anak itu masuk bagian kita maksudnya. Jadi masuk bagian diri kita. Yang pertama-tama dilakukan adalah berbelanja untuk anak dan istri. Baru di sana disisihkan untuk kedua orang tua gitu ya. Ya kalau orang tuanya nggak mampu ya ditarik menjadi bagian nafkahnya, itu menjadi bagian dari dirinya gitu. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan mana yang lebih duluan, antara mana yang lebih utama lah begitu ya. Apakah sedekah ataukah menafkahi istri? Menafkahi istri itu adalah sedekah yang tertinggi gitu. Karena istri, anak, semua itu makhluknya Allah ya.
diamanahi kepada kita. Diberikan istri itu harus diarahkan, diberikan anak juga sama, dihantarkan. Kalau anak kan ketika kita salah asuh, kemudian anak itu tadi kita punya andil menjadikan si anak itu tidak lagi fitrah, ya kita akan ditanya tentang itu. Jadi hamba yang khawatiran, kikir, takut, ya karena orang tuanya mengajari itu, mencontohkan itu gitu. Ketika orang tuanya terlalu fokus kepada prestasi anaknya, bahkan bangga orang tua kalau anaknya berprestasi di sekolah, kita membentuk anak kemudian mempunyai pola kompetitif yang tidak hak. Nah, seharusnya kan kita menghantarkan kepada apa yang dimudahkan bagi dia, gitu kan ya. Alih-alih kemudian kita memotivasi sesuai dengan bidang yang paling dia dimudahkan, kita sama-sama ulas mungkin ya, apa saja kemungkinan untuk mengembangkan bakat dan kebidangan yang sudah dimiliki si anak. Kita seringkali menuntut sang anak berprofesi tertentu gitu, sesuai yang terbaik menurut orang tuanya gitu. Itu kan kefitrohannya dihilangkan gitu. Nah, jadi anak dan istri adalah tanggung jawab terbesar gitu. Jadi kalau bicara mau sedekah agar dilapangkan, belanja ke anak istri dulu yang diperbaiki. Jadi jangan di rumah itu kemudian tidak bernafkah dengan baik, dan nafkah itu pun baik yang harta maupun nasihat gitu. Tapi kemudian dia cari jalan pintas, rumah tangga tidak diperbaiki, cara untuk tadi ya mencerahkan anggota rumah tangga, keluarga dengan ilmu, dengan contoh, dengan cara berbelanja, dengan cara tadi ya mengatur semua secara baik meskipun kondisi terbatas, itu kan pendidikan buat anak-anak gitu. Nah, seringkali dalam kondisi itu kita langsung loncat cari sedekah di luar gitu. Dengan harapan kalau kita sedekah di luar, rumah tangga kita rezekinya diperbaiki. Karena kita berpikir bahwa rumah tangga saya ramai terus karena masalah ekonomi. Ya, jadi kalau misalkan saya sedekah di luar, Allah lapangkan rezeki, pasti rumah tangga beres lah gitu. Karena rumah tangga itu hanya masalah ekonomi. Padahal enggak. Justru masalah ekonomi dibikin seret karena masalah rumah tangga ada yang harus dirapikan dulu. Gitu, Ndra. Jadi yang didahulukan istri dulu, karena itu masuk bagian dari sedekah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi diri sendiri ya Pak ya, maksudnya kan kalau diri sendiri kalau sudah berkeluarga berarti si istri menjadi bagian diri gitu ya. Masuk bagian kita. Oh, memang bagian kita kan aslinya. Oh, iya. Kan Ya, bagian dari rusuknya laki-laki. Iya. Baik. Tadi Al-Baqarah 2215 ya. 2215. Ya, untuk struktur nafkah. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Dosakah seorang istri yang istrinya salik, suaminya belum salik? Di sini mungkin dalam term sudah berikrar untuk bertobat ya. Lalu jika bohong demi kebaikannya terhadap suaminya. Prakteknya begini, si suami ini menyuruh istri untuk pinjam dana ke orang dengan janji waktu tertentu dulu-dulu. Artinya sudah panjang pengalaman sampai tabungan istri habis dipakai untuk kasih pinjam suami yang katanya mau dibalikin. Nah, belakangan si istri yang rajin nabung masih sering disuruh pinjam. Akhirnya dia pura-pura pinjam si A, B, C, padahal itu uangnya sendiri. Jadi pas waktunya dibalikin, suaminya mengembalikan lagi. Jadi amanlah uangnya. Nah, apakah itu dosa atau bagaimana? Karena kan pengalaman lalu menjadi guru yang paling berharga. Jadi antisipasi dengan cara demikian. Tapi di sini pinjam 10 ya balik 10, nggak pakai apa-apa. Mohon saran. Tambahannya bahkan pernah juga sampai seperti bikin drama melibatkan teman sebagai tokoh yang dipinjam uangnya, karena saat dibalikin uang kadang si suami langsung transfer ke rekening teman itu. Jadi dengan melibatkan orang lain seperti ini bagaimana juga hukumnya?
Begitu kurang lebih, Pak. Ya, begitulah keadaannya ya, dinamika yang Allah berikan dalam rumah tangga gitu. Pengennya dua-duanya dewasa, enak gitu ya. Atau pengennya suaminya lebih dewasa dari istrinya gitu. Atau juga ada juga yang tadi istrinya bahkan lebih dewasa dari suami gitu. Atau ada juga yang dua-duanya nggak dewasa gitu ya. Jadi ya dinamika rumah tangga ya apa adanya gitu. Nah jadi tentu bohong itu tidak pernah solusi yang baik. Gitu, ya. Bohong tidak pernah solusi yang baik. Ya apa namanya itu bola api begitu ya. Karena nah cuman dalam keadaan tertentu ya memang tadi ya apa ya istilahnya itu ya, ya begitu banyak juga dinamika bahwa istri lebih dewasa dari suami, jadi suaminya itu big baby gitu. Eh, di sini yang menariknya sebenarnya, saya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan dari sisi seorang istri ya. Tapi kekuatan doa istri itu sangat kuat gitu. Jadi tidak sedikit yang atau dari awal lah ya. Jadi ketika kita menikah, umumnya itu kan di Al-Quran juga sama ya, orang beriman ya untuk orang beriman, orang kafir ya untuk orang kafir gitu kan ya. Laki-laki yang baik buat wanita yang baik. Jadi umumnya kita itu waktu bertemu sebelum menikah itu dalam satu lingkungan yang sama gitu. Dalam satu tahap yang sama gitu. Kalau nggak sama nggak nyambung kan? Ya, si suaminya masih seneng dugem ya. Ketemu istrinya yang sangat solehah nggak nyambung, ya, kabur ya. Ya jadi yang satu aktif di organisasi apa gitu ya. Jadi umumnya itu entah ketemunya itu di sekolah, di ruang aktivitas, di dalam komunitas tertentu, ya ada kesamaan gitu. Kemudian ta'aruf, diskusi, ngobrol, akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Jadi biasanya startnya itu awal sama gitu, start awalnya sama. Kenapa di rumah tangga butuh ketika salah satunya kemudian terdorong untuk menempuh jalan agama harus mengajak pasangan yang lain gitu. Karena kalau salah satu tumbuh sendiri kemudian nanti jadi mandul rumah tangganya, diskusinya jadi nggak nyambung gitu. Nanti kan mengatakan kamu sudah berubah tidak seperti yang dulu katanya. Karena jadi nggak nyambung kan. Nah, jadi semuanya itu ada asal muasal bahwa seseorang menikah tentunya pada umumnya itu ada kecocokan gitu. Tapi seiring dengan perjalanan masing-masing kemudian tadi tumbuh berkembang dengan mungkin sebuah pengetahuan pemahamannya sendiri gitu ya. Nah, kalau sang suami dalam konteks itu ya, suaminya mulai mendekat kepada Allah, istrinya masih susah, harusnya sih lebih mudah gitu, secara lahiriah gitu, karena posisinya adalah laki-laki, kepala rumah tangga, yang meskipun kalau salah juga nggak akan berubah-ubah. Gitu. Jadi tidak bisa seorang manusia merubah manusia yang lain gitu kan. Sesungguhnya Allah membatasi antara seorang manusia dengan hatinya. Jadi seorang suami ketika ingin istrinya berubah, itu dia punya apa namanya ya, privilege ya, untuk menyampaikan secara baik sambil mohon ke Allah agar istrinya Allah rubah gitu. Tapi seorang istri kadang-kadang privilege-nya lebih terbatas dalam konteks perannya sebagai makmum. Nah, ketika dia menyampaikan, suami itu bisa kesinggung dan sebagainya gitu ya. Semakin tidak siap menerima kritikan, apalagi kritiknya salah, suami itu sangat sensitif gitu ya. Meskipun dia kadang-kadang malu merasa, tapi dia tidak mengakui karena ada ego, ada gengsi di situ. Ketika seorang wanita yang mengatakan demikian kepada dia. Gitu.
Tapi jangan lupa bahwa doa kekuatan istri itu sangat kuat gitu. Karena di Al-Mujadilah itu kan gugatan seorang wanita ada Qur'annya gitu, ada suratnya gitu. Jadi Allah mengetahui seorang wanita yang menggugat suaminya secara rahasia gitu. Nah, cuman seringkali lupa untuk melakukan itu gitu. Nah, jadi kalau ini kan dikatakan dosa atau tidak ya pertanyaannya. Ya, dosa itu hakikatnya Allah yang tahu ya. Karena kan dosa itu secara esensi adalah hal-hal yang Allah tidak sukai. Bohong adalah sesuatu yang Allah sangat tidak sukai, gitu. Tapi kemudian ada orang yang berbohong demi kebaikan, itu levelnya berbeda-beda, bisa jadi ada yang kemudian Allah maklumi gitu. Nah, itu sulitnya kalau kita bicara dosa atau bukannya gitu. Nah, tapi yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini ya sebagai nasihat buat kita semua adalah yaitu tadi jangan lupa melibatkan Allah ya. Bahwa hari ini kita melihat bahwa suami kita, pasangan kita punya sebuah kecenderungan eh, yang tadi ya kurang kurang pandai lah dalam mengelola harta gitu ya. Nah, sementara kita punya harta gitu ya. Eh, kita nah ini sulit ya. Jadi per hari ini ketika tadi dari sisi istri itu mungkin punya tabungan, ini saya juga nggak tahu ini dari mana hartanya ya, karena ketika si istri itu punya harta misalkan bawaan, itu sebenarnya haknya istri gitu. Ya kalau dia kemudian memasukkan itu sebagai bagian belanja bersama itu sedekah bagi dia gitu. Tapi kalau polanya salah, dia juga nggak punya kewajiban untuk mensupport itu gitu. Tapi ketika dia mengelola uang suaminya juga sama sebenarnya. Kan istri bendahara ya, ketika dia mengelola harta suami dan anak gitu. Jadi dia itu ibarat seorang amilin kalau di dalam zakat itu. Dia memperoleh pahala yang sama ketika mengelola uang suaminya dalam saluran yang tepat gitu. Nah, tapi kalau seandainya ini adalah harta bawaan atau hartanya sendiri, maka memang harus ya itu tadi ya, mungkin harus agak agak apa namanya hati-hati gitu ya. Cuman rasanya kalau berbohong itu agak bahaya gitu. Jadi kalau saran saya sih mohon ke Allah dan mendiskusikan terkait dengan pola itu, sama-sama komunikasi yang diperbaiki. Nah, bertahap jika siap harusnya terbuka ya. Bahwa sebenarnya saya punya harta segini, bisa nggak kita mengelolanya dengan baik kalau memang ada kebutuhan. Nah, itu harus dimusyawarahkan. Tapi untuk sampai ke kondisi itu, kapan dibuka secara full, jadi istilahnya itu bukan berbohong sebenarnya. Kalau berbohong tetap nggak boleh, tapi menyembunyikan sebagian dari kebenaran karena mengukur keadaan itu beda hal gitu. Jadi rasanya lebih tepat ke sana. Kalau belum pandai di dalam mengelola harta, dan kurang bertanggung jawab dalam melakukan akad utang piutang, ya itu tadi ya, mungkin masih bisalah dilakukan seperti itu gitu. Tapi kalau melibatkan pihak ketiga ini, ya itulah ruwetnya gitu ya, itu ruwetnya gitu. Jadi kalau memungkinkan sih mohon ke Allah dan ilmunya sama-sama diperbaiki agar bisa segera semakin terbuka dengan suami gitu. Tapi istri juga harus punya apa namanya prinsip gitu. Karena itu uang kalau memang uang milik istri ya milik istri gitu. Dia boleh mensupport suaminya tapi harus sepakat gitu dengan polanya. Ya mungkin gitu Ndra. Sementara memang nggak mudah ya jawab yang gini. Mungkin kita bacakan saja yang nomor 7 ya Pak ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang single parent dengan 2 orang anak. Kondisi ayahnya, anak-anak tidak pernah memberikan biaya apapun untuk anak-anak. Semua kebutuhan anak-anak dipenuhi oleh saya.
tentu karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak melalui saya. Suatu saat saya pernah berkomunikasi dengan seorang profesor pembimbing tesis saya. Beliau memberikan motivasi supaya saya lebih tegar, kuat, dan lebih semangat mendampingi anak-anak saya. Salah satu yang beliau sampaikan adalah kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami atau ayahnya anak-anak. Sedangkan yang saya lakukan memberikan biaya untuk anak-anak adalah sedekah. Apakah statement tersebut benar? Itu pertanyaannya. Tapi kita juga ini mungkin nanti bisa dipertajam lagi ya, soalnya single parent di sini berarti misalkan bisa jadi cerai getih. Kalau yang kita paham, Ya. gitu. Tapi di Ya. sini masih ada nafkah. Tapi kalau misalkan udah cerai juga memang masih ada ini ya Pak ya, nafkah dari ayah gitu ya, ayah anak-anak ya. Iya, jadi prinsip rezeki itu begini, ketika dia belum menikah, rezekinya itu kantongnya masing-masing. Makanya biasanya kalau di dalam waris yang dicatat itu adalah rezeki harta bawaan. Jadi si istri punya harta waris dari orang tuanya, atau sebelum menikah dia bekerja punya tabungan. Maka itu hartanya istri gitu. Nah, suami juga demikian. Tapi ketika mereka sudah berumah tangga, kemudian berupaya bersama, itu masuknya jadi kantongnya itu berbeda, Indra. Itu jadi kantong bersama gitu kan ya. Itu jadi kantong bersama, maka kaidah yang harus dilakukan, penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa, masukin ke satu kantong itu dikelola dengan baik, nanti Allah akan isi dua-dua kantong itu dari suami istri untuk memenuhi nafkahnya itu. Tapi kalau dia hitung-hitungan, itu malah jadi paket kantongnya nggak sama antara orang yang belum nikah dengan yang sudah nikah. Gitu. Jadi kalau sudah nikah masih membawa prinsip harta masing-masing, itu nggak akan diperbaiki rezekinya. Gitu. Tapi ketika sudah menikah, kemudian pembelanjaan itu jadi satu kantong, paket keluarga kan, suami naro, istri naro, di sana dikelola, ada surplus didiskusikan mau diinvestasikan kemana. Investasi akhirat kan, kita bantu keluarga, kita berinfak, dan sebagainya. Nah yang ini kita mungkin mau nabung, itu harus musyawarah. Gitu. Nah nanti kalau seandainya cerai, ya mau itu cerai hidup ataupun cerai mati sama aja, itu Allah memberikan kepada kantong masing-masing lagi gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti sang ibu yang dimudahkan rezekinya, ya dia aja yang nafkahi anak-anaknya gitu kan ya. Kalau sang ayah yang dimudahkan rezekinya, ya sang ayah yang menafkahi. Ya, atau dua-duanya musyawarah sepakat mau patungan, boleh. Gitu kan. Tapi semua sedekah kalau dalam konteks semua ngerti bahwa ya anak pemeliharaan bersama gitu. Jadi nggak usah khawatir tadi bahwa semua sedekah gitu kalau benar gitu. Gitu mungkin Ra, nggak tahu tadi menjawab apa enggak. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita bisa izin untuk satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya, oke. Baik, pertanyaan nomor 8. Ini istri memiliki tabungan dan ingin membeli perhiasan emas dengan tujuan untuk investasi. Suatu saat menyekolahkan anak-anak ke perguruan tinggi. Tapi suami tidak menyukainya membeli emas investasinya. Dengan alasan itu merupakan keduniawian yang sangat. Bagaimana sikap istri? Ya. Jadi membeli emas dalam rangka investasi untuk menyekolahkan anak-anak ke perguruan tinggi itu tadi mendapat perspektif dari suaminya itu adalah sebuah keduniawian yang sangat gitu. Bagaimana sikap istri seharusnya begitu Pak? Iya, ya itu dalam tiap rumah tangga kan harus musyawarah harus ya. Kuncinya adalah komunikasi. Karena keberkahan itu ada di situ gitu, bermusyawarah di antara keduanya. Nah jadi dalam konteks bahwa ini adalah hartanya istri, tapi kemudian istrinya khawatir kalau nanti anak sekolah nggak ada biaya makanya dia investasi,
bisa jadi ada akidah yang salah juga di sana gitu. Karena mengandalkan investasi emas untuk sekolah anak. Ya, bisa aja uangnya ada, anaknya nggak keterima ke sekolah manapun. Allah mah bisa ngasih macam-macam jalan ya. Ya, ada orang yang nggak punya uang, ternyata anaknya semua diterima di semua perguruan tinggi, tiba-tiba dia ngasih beasiswa. Kan gitu ya. Ada orang yang punya uang, anaknya ngelamar sana sini nggak ada yang nerima sekolahnya. Bisa gitu gitu. Jadi satu bahwa kalau punya emas jangan terlalu dikaitkan dengan investasi untuk nanti anak sekolah gitu ya. Artinya apa? Boleh kalau memang itu sebagai tabungan, ya kalau nanti anak sekolah artinya ada tabungannya, tapi jangan terlalu mengandalkan itu juga. Nah, apalagi tadi kemudian dengan suami kan harus musyawarah. Jadi apakah betul nggak si dugaan suaminya bahwa itu terlalu khawatir kehidupan? Ya, kalau seandainya ternyata enggak, maksudnya baik, saya bukan khawatir kehidupan, tapi tetap harus ada ikhtiar, kita harus tetap nabung. Ya mungkin itu dimusyawarahkan sehingga yang penting suami istri ini nanti ada jalan tengah. Ya sudah, gimana kalau seandainya dari total emas yang ada, yang ditabung sekian, yang sekiannya kita juga sedekahkan untuk seandainya memang ada sarana-sarana yang Allah sediakan gitu ya. Karena justru pelipat gandaan dari sisi Allah itu kan sedekah ya. Sementara pelipat gandaan kalau di sisi manusia itu riba biasanya. Mencari instrumen kan atau menimbun gitu. Tapi menimbun itu tadi menyimpan agar nilainya itu di kemudian hari bisa mengatasi persoalan hidup. Kalau akidahnya salah, Allah juga bisa kasih teguran dalam bentuk lain gitu. Nah jadi ini kita nggak bisa melihat salah betulnya, tapi memang harus musyawarah dulu suami istri. Nah kadang-kadang ada prasangka seperti itu. Suami juga tidak bisa memaksakan kepada istri harus bertawakal sesuai kemampuan suami gitu. Jadi atau sebaliknya. Jadi di antara salah satu pasangan itu ada yang masih khawatir, ya masih takut. Kemudian yang salah satunya sudah berani ya. Kemudian dia memaksakan format itu di rumah, itu justru tidak baik. Yang baik adalah dia terus diskusi. Kenapa sih suaminya itu berani untuk tawakal gitu ke Allah, gitu kan ya? Kemudian suaminya juga harus menggali apa yang menjadi sumber ketakutan istrinya. Nah, mereka bahas itu, gitu. Sampai kemudian ya dua-duanya Allah berikan taufik untuk kemudian memperoleh ilmu yang lebih hak tentang bagaimana menyikapi kondisi yang ada. Jadi semuanya harus wasaton, tengah-tengah gitu. Ya gitu kira-kira, Ndra. Jadi yang lebih utama itu adalah diskusinya tadi, yang kondisi kita masih harus bohong ke pasangan juga. Itu sekam dalam apa ya, api dalam sekam apa ya, bahaya ya. Jadi kita harus mohon pertolongan ke Allah agar segera keluar dari kondisi harus sembunyi-sembunyi, tapi juga mungkin lebih baik menyembunyikan sebagian kebenaran daripada berbohong. Ini harus dicari ya, harus dicari bentuknya. Karena kalau berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu ya, itu nanti akan jadi bumerang. Tapi ketika menyembunyikan kebenaran, mengeluarkannya bertahap, itu akan tetap lain posisinya gitu. Nah kadang-kadang ada hal seperti itu. Jadi cara kita untuk bertawakal pada Allah, tentu kita mencari jalan pertengahan terbaik. Urusan rumah tangga itu bukan urusan yang bisa straightforward. Istri harus dipaksa bengkok atau patah dia kan, karena udah jelas hadisnya gitu. Bahwa sesungguhnya wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau biarkan dia tetap bengkok, jika engkau paksakan, luruskan, dia patah. Maka nasihati dengan cara yang baik. Begitu juga ke suami sebenarnya gitu. Jadi tergantung siapa yang lebih dewasa gitu ya. Gitu Ndra. Tapi yang pasti untuk menghadapi pasangan, terlebih menghadapi pasangan, harus mohon pertolongan Allah. Karena kita seringkali lebih menyalahi ke pasangan ketimbang ke orang lain.
Kalau ke orang lain itu kita tuh punya batasan, jadi kita cenderung untuk berpikir ketika kita bicara. Tapi kalau ke pasangan itu seakan-akan kita punya penguasaan, sehingga kita itu kadang nggak bijak, kita paksakan, tiba-tiba tahu-tahu udah minta cerai aja gitu. Ya, atau sebaliknya gitu. Hidup tapi sudah mati rasa karena menganggap suaminya nggak bisa diajak dialog. Itu yang justru menghalangi rezeki adalah hal itu gitu. Jadi kita cenderung berlaku zolim kepada orang yang seakan-akan ada dalam penguasaan kita. Gitu. Itu pesan buat kita semua. Alhamdulillah. Kalau boleh ini Pak dibantu untuk lebih ditajamkan. Kalau misalkan dalam artian tadi perencanaan ya, nabung gitu. Kalau patokan secara syariatnya itu kalau nggak salah dulu diperbolehkan untuk perencanaan 1 tahun ya Pak ya. Kalau misalkan secara akidahnya sudah benar gitu untuk perencanaan tadi perencanaan gitu intinya. Iya, iya. Iya, Indra, 1 tahun kalau secara syariat 1 tahun. Tapi ya perencanaan mah harus ya. Ya, cuman jangan sampai kita dikendalikan oleh rencana, karena kan Allah juga berencana. Jadi Allah memberikan rencana yang lebih baik dari rencana kita gitu. Jadi makanya kenapa nggak boleh investasi yang di lock itu nggak boleh gitu. Nggak bolehnya dalam artian kita punya uang, kita lock dalam sebuah investasi yang nggak bisa diambil kecuali jatuh tempo sekian tahun kemudian, tapi Allah yang datangkan urusan. Ya, urusannya hadir, sebenarnya uangnya ada, tapi ditaruh di sana. Jadi tadi kita ikut asuransi pendidikan anak. Ya, anaknya masih SD, udah ikut asuransi pendidikan untuk nanti anaknya kuliah misalnya. Nah, kebutuhan hari ini Allah terus datangkan kan. Jadi urusan itu, urutannya itu Allah yang datangkan. Allah datangkan urusan hari ini, rizkinya ada, belanjakan sesuai urusan yang Allah datangkan. Urusan yang berikutnya nanti Allah juga akan kasih rizkinya gitu. Jadi kita sering salah memasangkan bahwa kita ingin menjamin kehidupan yang belum datang gitu ya. Tapi kita lupa menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan hari ini. Justru kunci rizkinya diperbaiki adalah menyikapi semua yang Allah hadirkan hari ini dengan baik. Itu sih prinsipnya gitu, Ndra. Indra, masih bisa satu pertanyaan? Gimana Pak Idi? Ya, mangga, selesaiin aja. Mangga ya, mangga Ibu. Ya, terima kasih Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naja, saya mau tanya di forum ini karena mungkin ada kesamaan kekhawatiran ya. Biasanya kan kalau kita pegawai negeri itu kan ada koperasi, ada koperasi. Nah, biasanya di koperasi itu kan kita dibolehkan untuk meminjam uang. Ya. Biasanya pada akhir tahun itu kan ada rapat rapat akhir tahun gitu dari koperasi itu. Nah, itu biasa disampaikan bahwa yang nama ini ada SHU-nya. Nah, bagaimana hukum SHU itu Kang? Apakah kita terima? Kalau saya sih mulai agak khawatir. Dulu saya terima, tapi sekarang kok ada kekhawatiran apakah ini benar saya terima atau tidak? Ataupun kalau umpama saya tidak terima, itu bisa saya berikan kepada siapa yang memang benar. Seperti itu Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ima. Ini koperasinya simpan pinjam ya? Simpan pinjam Kang. Oke, simpan pinjam. Ya, koperasi simpan pinjam itu ya, banyak perbedaan pendapat, banyak hal yang kalau mau bahas riba itu secara lengkap, kalau mau adil gitu ya, dengan sistem perekonomian hari ini, tapi koperasi adalah baik ya. Tentu saya tidak mengatakan bahwa gini, kalau di koperasi di luar itu banyak pinjaman yang rente ya, yang lebih mencekik gitu ya. Bahkan di pabrik-pabrik, di tempat-tempat kerja, di perumahan itu sudah keliling ya, bank keliling yang siap untuk menjerat orang-orang yang sedang membutuhkan.
Nah, ketika ada koperasi-koperasi seperti ini, koperasi kantor, koperasi warga, yang kemudian membuat inovasi dengan membangun koperasi simpan pinjam dengan sebuah aturan yang lebih jelas, selama niatnya adalah memberi pertolongan dan jalan hijrah, saya pikir itu baik ya. Kita tidak bisa mengkritik sebuah pola yang dilakukan hari ini tanpa memberikan solusi lain yang lebih baik gitu. Jadi biasanya orang itu, misalnya tadi ada koperasi yang katanya basisnya syariah tapi masih menerapkan bunga 1% gitu ya. Dalam konteks hijrah kita tetap melihat itu lebih baik dari tidak melakukan apapun gitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa itu riba, tapi juga kita nggak bantu juga gitu ya. Orang tetap kejebak juga dengan yang bunga harian, itu bahkan nonsens gitu. Jadi orang mukmin itu tidak hanya mengkritik, tapi dia harus memberikan solusi nyata untuk membantu masyarakat, meskipun tidak ideal gitu kan. Nah, tapi tentu harus dengan niat seperti itu. Dan kalau dia memang bertakwa kepada Allah di dalam memberikan solusi kepada masyarakat ataupun dalam konteks ini di kampus untuk memberi kemudahan bagi anggota, SHU ya sebuah prinsip koperasi yang umum ya, karena pola usahanya adalah simpan pinjam dengan misi untuk membebaskan anggota dari rente barangkali gitu. Tapi kemudian dia nggak boleh berhenti di sana. Dia juga harus memberi edukasi, dia juga harus membangun jalan sehingga simpan pinjam itu tidak menjadi model untuk memajukan koperasi, tapi dia menjadi sarana antara. Karena gini, kita kan jadi banyak anggota yang mendaftar karena adanya simpan pinjam, gitu. Karena mereka semua terdesak dengan kebutuhan, terlepas dari itu pola belanjanya yang salah dan sebagainya. Nah, kalau kita adalah seorang yang diberi kesempatan dakwah, membantu orang, kadang-kadang kita butuh sarana. Nah, sehingga ketika bikin koperasi simpan pinjam, banyak yang ikut, tapi di sana dibangun program-programnya sehingga bertahap, tidak harus mengandalkan pinjaman gitu, tapi semua kemudian masuknya kerjasama, bisa begitu ya. Nah, adapun tadi terkait dengan Bu Syarifah sebagai anggota kemudian memperoleh SHU setiap tahun gitu ya. Saya pikir kalau memang kita membutuhkan ya keluarkan zakatnya, ya sisanya belanjakan saja gitu. Tapi kalau seandainya tidak butuh, maka itu berikan kepada orang gitu. Itu dibuang sebagai dana sosial gitu. Jadi gitu. Lebih aman. Ya, lebih aman seperti itu gitu. Ya, kalau mau cari yang lebih aman ya berikan saja ke orang gitu. Gitu. Jadi memang tidak bisa hitam putih sih, karena Allah itu kan maha bijak ya. Kita memaksakan hukum dalam sebuah kondisi, kalau fikih kontemporer tuh kondisinya tuh macam-macam gitu. Satu demi satu harus dilihat gitu alasannya. Dan Allah itu sangat teliti, ya tidak akan menghukumi hitam putih. Justru yang bahaya adalah orang belum selesai melihat problemnya kemudian menyimpulkan, padahal belum ada jalan lain yang lebih baik untuk membantu orang lain gitu. Jadi gitu, Bu Imah, memang ya begitu fikih kontemporer ya. Ya, mungkin juga kita lihat dari hati saja, Kang ya. Kalau umpama hati sudah menolak, ya jangan gitu, bisa saya ke orang lain gitu ya, Kang. Iya, kalau memang hatinya, jadi kita mohon ke Allah, kalau memang hatinya ragu, ya berikan aja ke orang gitu. Pasti Allah ganjar juga ya, pasti Allah akan ganjar. Bagaimana keyakinan sih gitu ya. Ya seperti itu, Bu Ima. Ya, makasih Kang Yunus. Sama-sama, Bu Ima. Yandra, mungkin saya langsung tutup aja, Yandra. Baik, Pak. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kehadiran siang ini. Insya Allah kita akan coba perbaiki formatnya, Yandra. Ternyata
di berondong pertanyaan, kalau nggak dibacakan oleh Indra, sayanya lelah juga ternyata. dan jadi nggak interaktif mungkin ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan bisa masuk jauh hari sih sebenarnya akan membantu, karena kita bisa kelompokkan dari semua soal yang ada itu mungkin menjadi 3 kelompok bahasan, dan kita bisa carikan materinya sesuai Al-Quran dan hadis, Indra. Ya, sehingga fokusnya tidak lagi membaca satu persatu pertanyaan, tapi pertanyaan dikelompokkan menjadi 3 tema yang kita bahas tuntas ilmunya gitu, dan dengan sendirinya itu bisa menjadi pegangan gitu. Nah, ya nanti kita sambil diskusikan di belakang layar ya, bagaimana baiknya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ini karena sudah melewati waktu zuhur, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita di dalam melangkah. Khususnya senantiasa keihsanannya dibangun, bukan hanya ketika sholat, tapi dalam semua kondisi keadaan kita harus meyakini, menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi kan. Jadi justru semua ujian yang kita hadapi hari ini itu cara Allah menyapa gitu. Ketika kita kemudian menyerahkan kepada Allah, Allah juga yang akan kasih kunci jawabannya gitu. Jadi ujian gak ada yang berat asal Allah kasih kunci jawabannya. Tapi kalau nggak dikasih kunci jawabannya repot kita gitu ya. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang saya mohon maaf. Terbuka saran dan kritik melalui grup nanti untuk memperbaiki format. Waktunya hanya 1,5 jam. Jika ada format yang dirasakan lebih pas, kita akan uji coba ya. Terima kasih, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.